Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibara was-sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam serta mempertemukan kita di tempat yang diberkahi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Ali Imran ayat 102. Sungguh takwa adalah benteng terakhir kita di tengah kehidupan akhir zaman saat ini, dan sungguh hanya dengan takwa kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara sekian banyak keistimewaan Ramadan adalah karena Ramadan bulan Al-Quran. Pada bulan mulia inilah Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bahkan Al-Qur'an diturunkan pada malam yang paling istimewa, yaitu Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-3. Al-Quran adalah cahaya penerang yang membimbing manusia menuju kebenaran, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Hukum-hukumnya berlaku sepanjang masa, tak lekang oleh waktu dan perubahan zaman. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kedua bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dalam surat Al-Isra ayat ke-9 bahwa ia memberikan kabar gembira bagi kaum mukmin yang beramal saleh. Dengan membaca, menghafal, memahami dan mengamalkan Al-Quran, umat muslim dapat menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah, yaitu di jalan yang lurus dan juga selamat. Sebaliknya, jika mereka berpaling dari Al-Quran, mereka akan menghadapi kehidupan yang sempit di dunia dan azab yang pedih di akhirat.
sebagaimana diperingatkan dalam Quran surat Toha ayat ke-124. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam kehidupan agar selalu berada di jalan kebenaran untuk memperoleh ridhonya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kehidupan yang sempit saat ini adalah akibat dari berpalingnya manusia dari Al-Quran. Padahal negeri ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun tidak membawa berkah karena dikelola tanpa mengikuti petunjuk Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang penumpukan kekayaan pada segelintir orang dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, yang artinya agar harta itu tidak hanya beredar atau menumpuk pada segelintir orang-orang kaya saja di antara kalian. Quran surat Al-Hasyr ayat ke-7. Tapi faktanya kekayaan negeri ini hanya dinikmati oleh oligarki. Islam menegaskan bahwa sumber daya alam adalah milik umum yang wajib dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya segelintir pihak. Hawa nafsu membawa manusia pada kesesatan dan kerusakan, sedangkan Al-Quran adalah cahaya penerang yang memberi keberkahan. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Quran surat Al-Maidah ayat ke-15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Sahabat Al-Quran adalah mereka yang membaca, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran tidak hanya menjadi pedoman bagi individu dan masyarakat, tapi juga bagi negara. Keagungan Al-Quran digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa jika diturunkan ke gunung, maka gunung itu akan tunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Andai Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, kamu yaitu Muhammad pasti akan menyaksikan gunung itu tunduk dan terbelah karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berfikir. Quran surat Al-Hasyr ayat ke-21. Abu Hayyan Al-Andalusi menafsirkan ayat ini sebagai celaan bagi manusia yang keras hatinya dan tidak tunduk kepada Al-Quran, padahal gunung pun akan tunduk terhadapnya. Al-Quran tidak cukup hanya dibaca dan dihafal, tapi harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan individu, sosial, dan kenegaraan. Perintah seperti puasa Ramadan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183, hukum qisas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178, dan jihad dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 menggunakan kata-kata kutiba yang berarti diwajibkan. Namun saat ini hanya kewajiban individu yang diamalkan, sedangkan hukum sosial dan kenegaraan banyak diabaikan, termasuk oleh pemimpin muslim. Karena itu, individu, masyarakat, dan negara wajib meneladani Rasulullah SAW yang menerapkan hukum-hukum Islam secara kafah, sebagaimana tertera dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memerintahkan kaum muslim untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, sebagaimana tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Dengan demikian, kebahagiaan dan keberkahan hidup hanya dapat dicapai dengan kembali kepada Al-Quran dan mengamalkan seluruh hukum-hukumnya dalam semua aspek kehidupan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sayangnya, meskipun negeri ini memiliki ribuan pesantren, ulama dan penghafal Al-Quran,
Faktanya hukum Al-Quran tidak dijadikan sebagai dasar perundang-undangan negara. Sebaliknya, ideologi kapitalisme sekuler dari Barat justru menjadi sumber hukum, sementara syariat Islam sering tolak dan dianggap radikal. Padahal berhukum dengan Al-Quran merupakan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 65. Dan Allah pun menegaskan bahwa tidak ada hukum yang lebih baik dari hukumnya sebagaimana tertera dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-50. Berhukum selain dengan hukum Al-Quran berarti mengikuti hukum jahiliyah yang jelas bertentangan dengan Islam. Apalagi setelah jelas bahwa akibat mengabaikan Al-Quran dan hukum-hukumnya, negeri ini menjadi gelap. Akibat mengabaikan hukum Allah, negeri ini dipenuhi dengan kemungkaran dan kebatilan, korupsi triliunan rupiah, judi online, perampasan tanah rakyat, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, hingga perampokan sumber daya alam oleh kapitalisme merajalela. Semua ini akibat berpaling daripada petunjuk Al-Quran sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-41 dan Quran surat Thaha ayat 124. Kehancuran moral dan sosial ini hanya dapat dihentikan dengan kembali kepada hukum-hukum Islam yang telah Allah tetapkan. Oleh karena itu, penerapan hukum Al-Quran secara kafah adalah keharusan, bukan sekedar pilihan. Negara wajib menjadikannya sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya dalam ranah individu dan juga masyarakat. Bulan Ramadan ini seharusnya menjadi momentum bagi umat Islam untuk kembali mengamalkan dan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh sebagai solusi atas berbagai permasalahan bangsa ini. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wal malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatus sahabati wat tabi'in wat tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa rad 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara din wa khudhul man khadhala al muslimin wa dammir a'da'ad din wa 'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' anna al-ghala wal bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha al-'azim yadhkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.